Sekarang ada ajakan. Dulu dengan penuh ketakutan, sekarang penuh sekali ini, mari. Ini ajakan sukacita. Shalom, Horas, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan kami dalam ruang podcast HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Dalam pertemuan ini, Amang Inang serta saudara-saudari, kita akan mengulas epistel untuk Minggu Okuli 8 Maret 2026. Dengan narasumber yang datang pada hari ini, seorang hamba Tuhan yang masih muda, energik, dan penuh semangat dalam pelayanannya. Mari kita sambut, ini narasumber kita untuk hari ini. Selamat datang Amang Pendeta di ruang podcast HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Ya. Apa kabarnya Amang Pendeta? Puji Tuhan, Amang. Sehat, Amang. Bagaimana pelayanan selama ini Amang Pendeta dalam 1 minggu ini? Wah, hebat. Hebat, puji Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari, sebelum kita memulai podcast ini, Amang Pendeta ada baiknya untuk Amang Pendeta memperkenalkan diri kepada jemaat dan para penonton podcast kita di hari ini. Silakan Amang Pendeta. Ya, Horas Amang Inang, saudara-saudari. Perkenalkan, nama saya Pendeta Kirinus Eka Putra Nainggolan. Saat ini melayani di HKBP Damai Rusinton, Resort Batu Haji Lama. Demikian, Amang. Inang Amang? Ya, saya masih single. Masih single. Ya. Boleh Amang Inang nanti ditaruh di kolom komentarnya kalau ada mau pesan yang mau ditinggalkan. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudariku dan Amang Pendeta, sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Dengan kemurahan Tuhan yang memberi kami kesehatan dan kekuatan. Dan pertemuan kami dalam ruang podcast ini bersama dengan hamba Tuhan yang akan memperdengarkan firman-Mu yang menjadi bahan epistel untuk Minggu 8 Maret 2026. Tuhan, kami mohon berilah hikmat dan kebijaksanaan daripada Engkau agar firman-Mu dapat kami dengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Inilah firman Tuhan yang akan kita dengarkan yang menjadi bahan epistel untuk Minggu Okuli. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian bunyinya. Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan sudah mendekat. Demikian firman Tuhan. Langsung saja Bapak Ibu serta saudara-saudariku kepada Amang Pendeta Nainggolan. Silakan Amang Pendeta dipaparkan kepada kami, di-share kepada kami apa yang menjadi latar belakang teks ini dan yang menjadi poin-poin dalam teks ini. Silakan Amang Pendeta. Ya, terima kasih, Mang. Ya, langkah awal untuk memahami teks ini, ya yang pastinya kita harus mengetahui kontekstualnya ya. Yang pertama sekali, kontekstual yang terjadi ini adalah bahwasanya banyaknya orang-orang Yahudi yang sudah memeluk agama Kristen pada saat itu, mungkin sekitar tahun 70 Masehi, yang menderita, mengalami penganiayaan dari kerajaan Rom dan juga orang-orang Yahudi sendiri. Lalu dalam penderitaan yang panjang itu, mereka tersiksa, lalu dengan demikian mereka berkeinginan kembali ke agama semula, meninggalkan agama Kristen dan kembali kepada keyahudian. Dalam artinya mau dikatakan mereka murtad kembali dari agama Kristen.
Seperti itu dia. Oleh karena itu, di tengah-tengah kegelisahan yang seperti itu, surat Ibrani ini datang kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen, yang bertujuan untuk meneguhkan mereka yang ingin kembali murtad kepada agama semula. Dalam artian, kalau kita melihat kalau kita membaca seluruh kitab Ibrani ini, emangnya ini sangat jelas ditonjolkan bagaimana Yesus lebih tinggi, atau kesiapan Yesus lebih tinggi daripada nabi-nabi, lebih tinggi daripada Musa, daripada Yosua, ataupun dari malaikat-malaikat. Dan ini untuk meneguhkan mereka juga. Fungsi keimaman Yesus sungguh sangat ditekankan dalam kitab Ibrani ini. Jelas kita ketahui bahwasanya ada trimatra panggilan dari Mesias ya. Mesias itu mencakup Mesias sebagai raja, sebagai nabi, dan sebagai imam. Dan pada teks ini, penekanan Yesus sebagai Mesias ditekankan pada Yesus sebagai imam. Oleh karena itu, dikatakan di sini, penjelasannya di sini, penonjolan Yesus sebagai imam dalam kitab Ibrani kan sungguh sangat terasa. Kalau kita baca dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai pasal 5 hingga ayat 10, sangat ditekankan bahwasannya Yesus itu adalah imam besar. Ya, walaupun dalam pengetahuan, dalam pengertian orang Yahudi, bahwasanya yang menjadi imam itu adalah harus dari keturunan Lewi. Ya kan? Harus dari keturunan Lewi. Semua kita tahu yang menjadi imam besar dalam Israel, bangsa Yahudi adalah harus keturunan Lewi. Dan sementara itu Yesus adalah keturunan Yehuda. Lalu ditonjolkanlah di sini bahwasanya keimaman Yesus bukanlah keimaman dari yang terikat oleh darah seperti orang-orang Yahudi melalui keturunan Lewi. Tapi keimaman Yesus itu sama seperti keimaman Melkisedek. Kita mengingat bahwasanya bagaimana nenek moyang orang Israel sendiri, Abraham, yang membawa persepuluhan kepada Melkisedek, imam besar itu. Jadi keterikatan Yesus sebagai imam besar melebihi imam-imam Lewi, yaitu Imam Melkisedek. Dan bagi mereka, Imam Melkisedek lebih tinggi lagi, karena nenek moyang mereka sendiri, Abraham, membawa persepuluhan kepada Imam Melkisedek. Demikian dia pertama sekali amankan yang kita ketahui, penonjolan Yesus sebagai imam. Lalu dalam tradisi Keyahudian, ya ini harus kita penting ingat ini, dalam tradisi Keyahudian mereka juga mempunyai kebiasaan seperti ini. Fungsi imam ini sangat sungguh luar biasa nih dalam tradisi orang Yahudi. Imam adalah sebagai perantara bangsa Israel untuk menyampaikan kurban penghapusan dosa kepada Allah. Jadi sekali setahun pada perayaan Yom Kippur, ya bisa dikatakan juga itu hari raya pendamaian, orang-orang Yahudi datang ke Bait Allah menyampaikan persembahan bakaran mereka ke Bait Allah, dan harus melalui perantara, yaitu imam besar. Itulah imam dari Imam Lewi itu. Nah, lalu ini adalah sebuah rumusan dalam bangsa Yahudi, harus ada imam besar yang menyampaikan, tidak boleh mereka sendiri. Jadi kita mengetahui bahasanya mengapa harus imam besar yang menyampaikannya, karena ada ruangan khusus dalam Bait Allah yang tidak bisa dimasuki selain imam besar. Kita mengetahui bahwasanya dalam Bait Allah terdiri atas 3 bagian ya, 3 bagian. Bagian pertama itu bagian pelataran. Disitulah waktu Yesus mengusir orang yang berdagang dalam Bait Allah. Itu dalam pelataran bisa dimasuki orang Yahudi dan non-Yahudi juga. Lalu bagian kedua adalah bagian kudus. Yang bisa memasuki ini hanyalah orang Yahudi saja. Tidak bisa non-Yahudi masuk ke dalam ruang kudus. Lalu yang ketiga adalah ruangan Maha Kudus. Hanya imam besar saja yang bisa masuk ke situ. Tidak boleh ada yang lain. Jadi seolah-olah antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu dibagi oleh tirai.
Dalam bahasa Batak, ribe-ribe katanya seperti kan. Ada tirai yang memisahkan itu. Dan imam besar hanya cuma sekali sekali saja masuk ke situ, menyampaikan persembahan kurban ini. Tidak boleh ada yang lain. Jadi ibaratnya tabir ini atau tirai ini adalah sebuah lambang ketakutan. Karena hanya hal yang kudus, karena Allah bersemayam di bait, di ruangan maha kudus ini. Oleh karena itu sebelum imam besar yang berasal dari Lewi tadi yang saya katakan ingin menyampaikan persembahan eh, pengganti penghapusan dosa oleh umat orang bangsa Yahudi, imam besar itu sendiri harus mentahirkan dirinya, membersihkan dirinya, lalu dia sendiri juga harus mempersembahkan terlebih dahulu kurban untuk dia sendiri. Karena dia harus menyucikan dirinya dari dosa, dia sendiri juga harus mempersembahkan kurban bakaran khusus dari dia. Lalu kemudian setelah dia seperti itu, lalu dia membawa kurban bakaran dari para umat bangsa Yahudi, lalu dibawalah ke dalam ruangan maha kudus itu. Dan ini yang menariknya, karena saya katakan tadi bahwasanya itu adalah ruangan yang maha kudus, hanya imam besar saja yang boleh masuk. Oleh karena itu ketika imam besar ingin masuk ke dalam ruang maha kudus itu, eh, jubahnya itu harus diikat dengan tali sebelum masuk. Karena jangan-jangan nanti, kalaupun nanti imam besar ini nanti masuk ke dalam, dia pingsan atau mati karena berhadapan langsung dengan kesucian Allah, kekudusan Allah, dia mati, tidak boleh ada yang mengambil langsung ke dalam itu. Tapi orang yang akan menarik dia, itu menariknya orang saya. Dia menganggap hal yang kudus itu, ruangan maha kudus itu. Nah, itu yang pertama yang perlu diketahui. Yang mau kita lihat dari situ tadi bahwasanya adalah ada kontras yang jauh, eksklusivitas ya. Ruangan maha kudus dan yang ruangan kudus. Yang bisa memasuki ruangan maha kudus adanya imam. Lalu ketika Yesus disalibkan, ada fenomena alam yang terjadi. Di dalam bahasa Batak katanya riba mahiri-hiri ni bagas curi. Terrobeklah tirai itu ya. Tirai. Itu menandakan bahwasanya yang selama ini keeksklusivitasnya itu sudah dipisah. Tidak lagi pembatas. Pembatas tirai sebagai pembatas sudah dikoyakkan. Jadi tidak ada lagi penghubung, bahwasanya tidak ada lagi imam besar yang sebagai perantara yang menyampaikan persembahan, telah disempurnakan oleh Yesus. Yang mau dikatakan di situ sebenarnya Yesus sendirilah sebagai imam besar yang menggantikan perantara tadi itu. Itu dia yang mau dikatakan. Yesus sendiri imam besar. Lalu yang mau kita katakan bahwasanya karena Yesus sendiri adalah imam besar, gimana ya saya bilang ya? Ini dia tidak hanya membawa darah, dia tidak membawa korban dari umat, tapi dia sendiri yang membawa darahnya sendiri, membawa tubuhnya sendiri sebagai kurban. Jadi ada dua yang ditekankan di sini. Yesus sebagai imam besar, dialah sebagai perantara kepada Allah. Lalu yang kedua, dia sendiri yang menjadi kurban. Dan itu cukup untuk selama-lamanya, merobekkan semua keselivitasan itu. Itu makanya dalam teks ini kita melihat bahwasanya bagaimana Yesus sungguh diunggulkan dari tradisi orang Yahudi. Dan kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, Yesus lebih unggul dari Musa, Yesus lebih unggul dari Yosua, dan Yesus lebih unggul dari malaikat, katanya seperti itu. Ah, ini berfungsi untuk meneguhkan iman mereka kan, bahwasanya pertama tadi bagaimana keunggulan Kristus itu, lalu yang kedua kurban yang dibawa Yesus itu adalah kurban yang sempurna. Jadi kita bisa melihat setiap tahun, yang saya katakan tadi kan, setiap tahun bangsa Israel membawa kurban penghapusan dosa, kurban pendamaian. Tapi itu seolah-olah bahwasanya dilakukan berulang-ulang, tidak selesai. Kurban yang dibawa oleh bangsa Yahudi itu adalah seperti bayangan, belum seutuhnya. Tapi Yesus memberikan dirinya, itulah sebagai kurban untuk selama-lamanya dan sempurna. Itulah yang menjadi penjelasan, menjadi dasar dalam teks kita ini, bahwasanya Yesus adalah sebagai perantara merobekkan keselivitasan itu. Dan tidak ada lagi jurang pemisah, dan tak ada lagi perantara yang harus menyampaikan kepada Allah.
dan Yesus sendiri adalah kurban itu. Itu yang menjadi dasarnya nih, Amang. Demikian. Terima kasih, Amang Pendeta. Sangat detail sekali yang menjadi latar belakang teks kita ini. Bagaimana orang Ibrani yang pada saat itu sudah menjadi Kristen tetapi menghadapi kegalauan iman yang membuat mereka ada peluang untuk kembali kepada Ya. keyakinan mereka yang lama. Tadi Amang Pendeta Nenggolan mengantarkan kita mengingat bahwa jauh lagi daripada itu, konteks ini juga mengingatkan keimaman Yesus yang jauh lebih besar dari imam-imam yang pernah ada, sekalipun itu di Israel itu sendiri. Dan itulah sebabnya kenapa penulis Ibrani ini selalu mengunggulkan Yesus dibandingkan tradisi-tradisi Yahudi, termasuk dikomparasikan kepada tokoh-tokoh terkait yang ada di Perjanjian Lama dan malaikat-malaikat. Terima kasih Amang Pendeta. Ini adalah pengantar yang sangat serius menurut saya. Tapi kalau sudah pengantarnya serius, pasti point of view-nya dalam teks ini juga akan sangat meneguhkan dan bahkan meneduhkan Ya, pasti. jemaat yang mendengar dan menontonnya. Amang Pendeta, apa yang bisa kami terima dari teks ini yang bisa kami bawa dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan yang menjadi poinnya, Amang? Silakan Amang Pendeta. Ya, terima kasih, Mang. Jadi tadi saya sudah mengungkapkan bahwasannya dasar dari teks ini adalah keimaman kita. Sudah secara langsung, tidak ada lagi perantara. Karena tubuh Kristus yang terkoyak atau yang telah mati di kayu salib, itulah sebagai tanda terkoyaknya juga lah tirai, ribe-ribe. Dan tidak ada lagi penghalang antara umat percaya kepada Allah tanpa perantara, tapi Kristus telah merobeknya. Jadi kalau dulu dikatakan, jauh-jauh dari tirai ini ruangan Maha Kudus, ya. Tapi sekarang ini yang menjadi berita sukacita bagi kita dalam teks ini. Sekarang dikatakan ada sebuah ajakan, marilah, dekatlah. Kita tidak ada lagi penghalang lagi, dekatlah. Itu berita sukacita yang pertama. Jadi oleh karena itu kalau kita teliti teks ini, kalau kita buka dari kita mulai dari ayat 22, ajakan pertama tadi setelah Yesus telah sebagai imam besar telah mengoyak pembatas itu melalui darahnya, kematiannya, melalui tubuhnya yang telah tercurah. Ajakan pertama di ayat 22, yang pertama adalah marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Dan ini dia, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ini poin pertama. Jadi sekarang ada ajakan, dulu dengan penuh ketakutan, sekarang penulis kitab ini, mari, ini ajakan sukacita nih. Karena apa? Karena tubuh kita telah dibersihkan dan telah dimurnikan dengan air. Jadi kematian Kristus itu bukan hanya sebagai batas, sebagai untuk membuang perantara itu, tapi dia juga darahnya itu telah membersihkan kita dari dosa. Dan itu yang memurnikan kita dan memampukan kita menghadapi ajakannya. Marilah. Itu yang pertama. Jadi kita dengan darah Kristus itu yang menyempurnakan kita dengan sukacita datang kepadanya. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, yang kedua, yaitu di ayat 23, ayat berikutnya lagi. Ajakan yang kedua adalah marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi ini juga menjadi sebuah indikasi untuk kekuatan kepada pertama-tama tadi kepada bangsa Yahudi yang ingin murtad tadi. Dia diajak untuk meneguhkan diri. Karena Allah yang kita sembah itu, melalui Yesus itu, yang kita sembah itu adalah Allah yang telah membuang segala perantara, penghalang-penghalang itu. Dan sekarang dia di sini diajak untuk meneguhkan iman kembali. Jadi kalau kita lanjutkan ini, Amang, membaca teks ini, Ya, Mang. ayat-ayat berikutnya dikatakan tekunlah, hadapilah penderitaan itu. Karena yang engkau pegang itu adalah orang yang setia. Yesus itu yang adalah yang setia. Dalam bahasa Batak lebih enak dia. Dikatakan dengan istilah habenget tomak. Jadi kalau dikatakan habenget tomak, tau tomak, tahankanlah. Karena dalam penderitaan itu akan menghasilkan kemenangan.
berharaplah selalu sama dia. Itu juga meneguhkan iman mereka itu. Lalu yang berikutnya, ajakan yang ketiga, yaitu, ini di sini yang menarik dia. Tadi secara dogmatis bagaimana telah dibuangnya segala penghalang, kemudian mengajak secara berpengharapan lagi. Lalu yang berikutnya ini secara etikanya, teks ini mengajak orang-orang Kristen pada saat itu untuk bergiat dalam persekutuan. Yang mau kita ketahui bahwasanya iman kita itu adalah tetap juga tentang persekutuan. Di tengah-tengah orang Kristen yang pada waktu itu minoritas mereka, jadi orang Kristen yang minoritas yang tertekan dengan banyak penderitaan oleh karena imannya, diajak untuk bersekutu dengan baik. Dalam artian persekutuan itu di ayat teks ini dikatakan bahwasanya persekutuan mereka itu adalah saling meneguhkan, saling menasihatkan, saling menguatkan. Ternyata iman kita itu juga tampak dalam komunal ya, sama seperti gereja kita di HKBP. Di gereja kita HKBP kan setiap kita bergereja itu adalah sebuah persekutuan itu, komunal semua. Karena ketika ada paragenda itu adalah mewakili semua dua jemaat juga, dan tidak ada dalam ibadah kita di HKBP itu yang apa itu namanya, kesaksian pribadi, tidak, tapi kita beribadah bersama-sama dengan komunal, kolektif. Kita ibadah kita bentuk kolektif. Demikian juga konteks kita di teks ini, bahwasanya di tengah-tengah tekanan perlu juga rupanya orang saling menguatkan, terlebih orang beriman saling menguatkan. Kalaupun ada tekanan kan kita bisa seperti itu, saling menasihatkan. Itu 3 poin yang mungkin yang bisa saya sampaikan dalam teks ini. Terima kasih Amang Pendeta. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu Saudari, kalau sudah pengantarnya serius, ternyata poinnya juga tidak main-main. Ada 3 ajakan yang secara eksplisit ada dalam teks ini. Marilah, dekatlah. Kalau di bahasa Batak dikatakan tadapot temak. Tanpa ada lagi rasa kekhawatiran untuk membayar hutang atau apapun, sebab sudah lunas semuanya dalam darah Kristus. Tanpa ada kekhawatiran. Yang kedua ajakannya adalah untuk meneguhkan diri lagi, meneguhkan iman lagi. Kalau di dalam bahasa Batak, momos semak, meneguhkan. Dan ajakan yang ketiga tadi yang disampaikan Amang Pendeta Nenggolan, bergiat dalam persekutuan. Ini yang menjadi bentuk daripada koinonia itu tersendiri. Persekutuan itu ternyata harus sehat agar bisa untuk saling menguatkan dan meneguhkan. Ya, dari 3 ajakan ini Amang Pendeta, mungkin ada lagi yang mau Amang Pendeta sampaikan sebelum kita lihat aplikasi dalam kehidupan jemaat yang bergereja, atau langsung ke situ? Ada yang masih tinggal Amang Pendeta? Sepertinya kami masih haus nih, karena kayaknya masih kurang nih, harus nambah nih gitu. Ada Amang Pendeta? Ya, mungkin ke praktiknya mungkin ya, terlebih di zaman di apa sekarang ya, kita di HKBP tahun transformasi keluarga ya. Ya, di orientasi tahun penata layanan, pengajaran iman di tengah keluarga. Ya. Kalau kita baca di subjudul bahasa Batak ini, teks ini ya. Dalam bahasa Batak dikatakan si parenya notot do pakokop nih. Diteladanilah penebusannya. Dalam artian penebusan Kristus sebagai imam. Ini penting ini. Penebusan Kristus sebagai imam kita harus teladani di tahun transformasi keluarga yang telah ditetapkan HKBP. Ini sungguh sangat luar biasa ya. Kita harus kembali kepada fungsi sebagai orang tua sebagai imam, ya kan? Kristus tadi sebagai imam yang telah memberikan nyawanya sendiri, memberikan darahnya untuk menebus semua orang, nyawanya sendiri diberikan. Lalu bagaimana sekarang setiap orang tua menjalankan fungsinya sebagai imam di tengah-tengah keluarga? Kalau kita ketahui bahwasanya fungsi imam itu kan ragam ya. Pertama, mendoakan. Fungsi imam mendoakan. Kalau di dalam bahasa Batak katanya lebih enak lagi. Ada lagi yang berikutnya, mangodihon.
Iya. Dalam artian menduakan itu mengodyon, menduakan anak-anaknya juga semua. Seperti Ayub juga itu hal yang menarik kan. Ayub setiap hari menduakan anaknya. Jangan-jangan anakku berdosa dalam pesta semalam. Kuduakan dia katanya. Itu fungsi imam yang pertama. Lalu mengajarkan tentang firman Tuhan. Lalu fungsi imam yang sangat penting mungkin yang terlewatkan sering dalam keluarga kita, keluarga Kristen, adalah memberkati. Ya, Berkati. memberkati kan. Karena setiap orang tua harus memberkati anak-anaknya loh. Seperti yang saya katakan, setiap orang tua dia harus mendoakan anak-anaknya, mengajarkan anaknya tentang firman Tuhan. Lalu fungsi yang ketiga, setiap orang tua sebagai imam di tengah-tengah keluarga, dia harus memberkati anak-anaknya. Contoh mungkin ya, bisa jadi misalnya kalau anak-anak mau pergi sekolah mungkin pagi-pagi, dipanggil anaknya. Baik-baik, pegang kepalanya sebagai imam untuk memberkati anak-anak. Pegang kepalanya, baik-baik nak di sekolah. Turuti kata guru, Tuhan memberkatimu ya. Itu imam. Jadi yang mau dikatakan tadi di sini sangat diunggulkan Yesus sebagai imam besar. Itu yang kita lihat tadi, yang memberikan nyawanya melebihi apapun itu. Lalu sekarang fungsinya kepada di tengah-tengah tahun orientasi KBB ini, bagaimana pola imam yang telah dilakukan dalam konteks saat ini. Orang tua sebagai imam tengah-tengah warga. Yang seperti yang saya katakan tadi, pertama mendoakan, mengajarkan tentang firman Tuhan, itu imam kan, lalu memberkati. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Amang, semoga bisa jadi apa itu ya. Terima kasih Abang Pendeta. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, selain daripada teori yang disampaikan dalam teks ini, kita dapat menjadi bahan referensi terkhusus bagi kita jemaat HKBP yang saat ini sedang bergumul tentang pengajaran iman di tengah keluarga. Ternyata tugas imam itu diingatkan kembali kepada setiap orang tua yang sudah dewasa dalam iman untuk menjadi imam yang baik. Ada 3 tugas fungsi imam tadi yang disampaikan oleh Imam Pendeta Nenggolan. Setelah berdoa, menyampaikan firman Tuhan. Setelah itu, memberkati. Ibu bapak serta saudara-saudariku, sebelum kita masuk ke dalam sesi yang terakhir, Amang Pendeta, untuk kehidupan jemaat saat ini, Amang Pendeta, Ya. kontekstualnya, apa yang bisa kita terima. Terkhusus LAI memberi perikop ini ketekunan. Tadi kalau dalam bahasa Bataknya, hanguluhum si parangion pakokopnai. Ini apa kontekstualnya Amang? Kontekstualnya dalam kehidupan jemaat sehari-hari atau aplikatifnya Amang? Silakan Amang Pendeta. Ya, terima kasih Amang. Ini mungkin bagaimana konteks orang Ibrani ya, pada orang Ibrani atau orang Yahudi yang pada saat itu menderita tekanan karena iman. Lalu karena tekanan itu mereka ingin kembali kepada agama semula dan meninggalkan kekristenan. Dalam teks ini kita melihat bahwasanya diharapkan semua orang Kristen, orang percaya setelah mengetahui siapa itu Yesus, diharapkan juga mampu menguatkan semangatnya dalam menghadapi penderitaan. Dalam LA ini kan tekunlah, terimalah penderitaan itu. Itu juga bagian dari iman itu. Dalam konsep rumusan iman kita, tidak ada kemenangan tanpa penderitaan. Yang mau dikatakan Yesus juga seperti itu. Dalam masa-masa prapaskah ini kita mengingat Yesus yang telah menderita, ya kan? Dia banyak marukil madokonom lagi. Iya. Dia menderita. Tapi di dalam penderitaan itu dia taat, turut dalam penderitaan, tapi dimenangkan. Dia bangkit dari kematian. Demikian juga ini sangat kontekstual ini untuk kita ya, diingatkan kembali di zaman-zaman di masa-masa prapaskah ini supaya kita juga tekun juga jikalau mungkin ada yang sekarang menderita, bergumul. Yang harus ingat ini pergumulan yang datang dari luar ya, mengalami kesulitan. Ingatlah, datanglah kepada Kristus karena dia telah memenangkan penderitaan itu. Dan kita juga sebagai orang yang beriman harus semakin dewasa
dalam menghadapi kesulitan atau penderitaan itu dan harus memenangkan. Seperti yang saya katakan tadi, habengetom mak, jalo mak, terimalah. Jala dikatakan kan, habengetom mak, tautom mak, tahanlah menderita. Dalam kita baca teksnya ini nanti karena ada keselamatan yang akan disampaikan Kristus kepada kita. Dan itu pasti karena dikatakan teks ini tadi karena Allah itu adalah Allah yang setia, tidak pernah ingkar janji. Mungkin demikian Bang yang bisa saya sampaikan. Lalu yang kedua mungkin maaf, sebagai orang Kristen kita juga harus saling meneguhkan, saling menguatkan fungsi identitas kita, fungsi persekutuan kita. Kita bukan hanya datang ke gereja untuk beribadah atau masuk ke dalam anggota jemaat sebagai hanya beribadah saja, tidak. Tapi aku juga punya dampak bagi orang lain seperti ini. Saling meneguhkan, saling memperhatikan, dan saling menguatkan. Itu penting dalam tengah persekutuan. Dan itu adalah buah dari iman itu. Saling menguatkan. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih Amang Pendeta. Labukian hatani Amang Pendeta sangat lembut dan menyentuh. Ibu bapak serta saudara-saudariku, iman sejati bukan jalan tanpa penderitaan. Tetapi iman sejati itu tekun di dalam penderitaan dan pergumulan. Sebab ada keselamatan yang akan Tuhan berikan, yang akan Tuhan terima. Itu sebab tadi ajakan itu diserukan kembali oleh Amang Pendeta Nenggolan. Makanya datanglah kepada Tuhan. Tadapot toma, marilah, dekatlah kepada Tuhan. Dan yang kedua, sebagai persekutuan yang hidup, mari saling meneguhkan dan menguatkan. Ke gereja bukan hanya untuk ibadah minggu Amang Inang. Tidak hanya dalam pertemuan ibadah minggu tadi Amang Pendeta ya. Itulah kita untuk saling meneguhkan dan menguatkan. Terima kasih banyak sekali Amang Pendeta, kita diingatkan dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25 ini. Untuk sesi terakhir Amang Pendeta, kami minta Amang Pendeta untuk membuat pernyataan terakhir, closing statement dengan tegas, apa yang bisa kita bawa dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 ini Amang Pendeta. Silakan Amang Pendeta. Ya, terima kasih Amang. Ini sulit ini ya. Closing statement dengan banyaknya hal-hal yang harus di. Oh, boleh dua pernyataan Amang. Saya jadi takut kalau bikin satu nanti. Boleh dua Amang Pendeta. Silakan Amang. Ya, ini pertama yang saya katakan, yang kita dapat gali dari teks ini tadi adalah sebuah sukacita kita yang besar, bahwasanya Kristus telah menembus sekat-sekat pembatas itu. Jadi kita memiliki sukacita karena imam kita, dua kita, Kristus yang tujuan dua kita adalah yang telah menderita pertama sekali, memberikan darahnya, memberikan tubuhnya yang terkoyak. Oleh karena itu, karena dirinya yang telah diberikan itu yang menguatkan iman kita juga di tengah-tengah banyaknya pergumulan pada masa saat ini. Jadi segala sesuatu, mungkin kesulitan itu bisa menguatkan kita. Kristus itu adalah teladan kami yang telah memberikan teladan yang besar bagi kami. Demikian juga iman kami harus berbuat pada Kristus. Ya mungkin seperti itu di masa-masa Prapaskah ini ya. Iya. Itu aja Amang Pendeta? Ya. Oke, terima kasih banyak Amang Pendeta. Bagaimana Kristus yang sudah terlebih dahulu memenangkan penderitaan. Bukan berarti kita harus kalah dengan penderitaan. Karena Kristus kita, Tuhan kita sudah memberi teladan hidup yang memenangkan segala penderitaan. Terima kasih banyak Amang Pendeta. Untuk sesi terakhir, terus terakhir ya Amang Pendeta ya. Untuk sesi terakhir, kami minta Amang Pendeta sebagai narasumber untuk menutup podcast kita ini di dalam doa. Silakan Amang Pendeta. Ya, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur buat waktu yang berharga ini. Dalam kesempatan ini kami dapat menggali teks dari kitab Ibrani. Kami mengetahui bahwasanya Tuhan telah memberikan nyawa, memberikan penebusan sebagai ganti akan diri kami. Dengan demikian kami berani untuk datang kepadamu tanpa harus perantara, tanpa harus membawa korban. Itu adalah berita sukacita bagi kami. Dan itu memperteguhkan diri kami untuk semangat bergumul dalam kehidupan kami ini. Kiranya teks yang kami gali ini mampu membantu kami untuk memaparkan kepada orang lain, juga kepada jemaatmu, dan terlebih juga yang penting untuk meneguhkan iman kami, untuk tetap setia dan bertahan
walaupun dari tengah-tengah banyak pergumulan yang terjadi. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak Amang Pendeta. Kiranya dengan sukacita dan semangat pelayanan, Amang selalu diberkati Tuhan di tengah-tengah pelayanan di gereja. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, demikianlah ulasan daripada epistel untuk Minggu 8 Maret 2026 di Minggu Okuli. Kami seluruh para pelayan yang ada di distrik 20 Kepulauan Riau mengucapkan kiranya kita selalu dalam lindungan Tuhan dan salam sehat. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Horas.